Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Ketika orang yang punya ilmu dia mengajarkan kepada orang yang tidak tahu, maka orang yang mengamalkan amalan tersebut dari seorang guru, si guru akan mendapatkan pahala juga. Ad-dal 'alal khair kafa'ilih. Orang yang mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan juga pahala orang yang melakukan tersebut. Kalau sampean mengajari orang yang malas sholat jadi giat sholat, yang tidak pernah puasa jadi puasa, yang tidak tahu hukum jadi hukum, setiap dia melakukan ibadah, maka dia akan mendapatkan pahala terus menerus. Orang yang punya ilmu, kesannya itu akan dikenang sampai wafatnya. Tuh lihat Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad, beliau sudah meninggal berapa ratus tahun yang lalu, tapi beliau sampai sekarang masih dikenal. Bukan karena ibadahnya Habib Abdullah Al-Haddad terkenal ini, tapi karena ilmunya. Kita baca kitabnya. Imam Ghazali terkenal bukan karena ibadahnya, tapi yang membuat terkenal adalah ilmunya. Dan semua itu menghasilkan manfaat sampai sekarang. Setiap orang yang membaca kitabnya, Habib Abdullah Al-Haddad mendapatkan ilmu, Habib Abdullah Al-Haddad mendapatkan pahala. Setiap seorang mengamalkan isi kitab Habib Abdullah Al-Haddad, dia juga mendapatkan pahala. Kalau 100 orang, sudah 100 kali lipat. Kalau 1000 orang, kalau ratusan ribu, terus mengalir. Sampai sekarang Habib Abdullah Al-Haddad tetap dikenang, dibaca kitabnya, dan dijadikan contoh. Jadi mulia, begitu mulia kedudukan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu? Tentu beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya yang enak seperti ini. Kalau seorang dia tidak mau belajar, saya pingin kerja, seadanya sudah. Saya disuruh macul, saya disuruh jadi misalnya petani atau yang lain. Yang penting saya kerja. Ya akhirnya pangkatnya ya cuma jadi orang rendahan. Tidak mau jadi insinyur. Kepingin jadi insinyur ya harus belajar. Punya pangkat yang tinggi nanti. Kepingin jadi dokter ya belajar. Kalau tidak belajar ya jabatannya rendah terus. Tidak bisa dia akan memiliki jabatan tinggi. Tidak pernah belajar mau jadi insinyur. Bisa? Tentu tidak bisa. Begitu juga dalam ilmu agama. Ketika dia tidak punya ilmu, sekedar ngerjakan yang wajib, pokoknya sholat, pokoknya puasa, tapi tidak bisa merasakan kenikmatan apa sholat itu. Nah, bagaimana keabsahan sholat itu? Puasa itu bagaimana yang betul? Pokoknya tidak makan, tidak minum. Ini orang rendahan ini. Apa hikmahnya puasa itu? Apa sirnya puasa itu? Apa fadilahnya puasa itu? Apa yang dianjurkan bagi orang puasa? Lain. Nah, kalau orang tahu
ilmu, dia akan mendapatkan pangkat yang lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah seseorang datang kepada Habib Abdullah Al-Haddad, "Ya Habib, saya ini rizkinya seret. Gimana? Kepingin rizki saya ini mudah gitu." Habib Abdullah menjawab, "Cari ilmu." Habib Abdullah bukan merintahkan kerja yang keras. Jangan di rumah terus, jadi pengangguran. Tidak, Habib Abdullah cari ilmu. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan, "Innallaha takaffala li talibil ilm." Allah itu menanggung, menanggung rizki. Takaffala, menanggung daripada rizki talib ilm, orang yang mencari ilmu. Allah yang menanggung. Ini dalam hadis. Oleh karena itu, kita harus tahu ilmu sebelum kita mengamalkan perbuatan tersebut. Orang belajar itu wajib. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada yang sunnah. Yang fardu ain, setiap orang wajib diketahui, wajib mengetahui tentang keseharian. Misal sholat. Sholat tidak tahu rukun-rukunnya, tidak tahu syarat-syaratnya. Ketika sholat tidak tahunya celananya lobang, kelihatan pahanya, tidak sah. Jadi wajib bagi per individu, setiap orang. Kalau keseharian, maksudnya 5 waktu, yaitu zuhur, sholat, asar, maghrib, isya, tentang waktunya, kemudian rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, itu wajib diketahui. Adapun sunnah-sunnahnya, sunnah dipelajari. Sunnah-sunnahnya siwak, kemudian bab-bab apa aja kesunahannya itu sunnah. Tapi yang wajib itu syarat-syarat, rukun-rukun. Puasa juga gitu. Wajib bagi setiap orang mempelajari tentang kefarduannya, tentang keabsahannya. Puasa, tapi misalnya berhubungan dengan seorang wanita, dengan istrinya, tidak sah puasanya. Harus tahu apa syarat-syarat puasa, rukun puasa, syarat puasa, wajib tahu. Kemudian zakat. Jangan menunaikan zakat kalau belum tahu, nanti keliru. Ada syarat niatnya, kemudian baginya kepada fuqara masakin. Itu semua sudah diajarkan dalam syariat. Kita wajib belajar, wajib mengetahui. Haji, tidak asal muter-muter gitu, tidak. Pokoknya berangkat haji, kemudian sampai sana muter-muter, tawaf, jalan-jalan. Ini salah. Harus tahu apa rukunnya, apa syaratnya. Itu wajib bagi per orang. Adapun mempelajari perkara yang disunahkan, apa aja yang disunahkan dalam haji, apa aja yang disunahkan ketika puasa, apa aja yang disunahkan ketika sholat, ini hukumnya sunnah. Tidak wajib. Yang wajib itu kalau kewajiban yang tiap hari kita biasa lakukan, ataukah haji yang mau kita lakukan, ataukah puasa, itu wajib kita pelajari. 5. Taib. Pernah ceritakan ada 2 seseorang bersahabatan.
Satu di antara dua, dia punya keinginan mencari ilmu. Yang satu kepingin jadi orang yang ahli ibadah. Akhirnya dua sahabat ini sudah gini, kita pisah dulu. Saya kepingin cari ilmu, kamu kepingin jadi ahli ibadah, silahkan kamu cari tempat untuk kamu beribadah. Nanti menjelang waktu setelah sekian lama kita akan jumpa insyaallah. Akhirnya yang ingin cari ilmu berangkat, yang kepingin jadi ahli ibadah berangkat. Setelah mungkin tahunan, orang yang punya yang kepingin belajar ini sukses. Jadi ulama, kangen sama temannya ini. Gimana kabar sahabat saya ini ya? Dia kepingin jadi orang yang ahli ibadah. Saya kepingin jenguk. Cari tahu di mana tempat ibadahnya si fulan ini. Akhirnya ketahuan tempatnya ada di daerah sini. Didatangi sama si orang yang alim ini. Ketika sampai ketemu, saling peluk-pelukan, ya, teman dekat. Dulunya cuma pisah lama. Oh rindu. Yang ahli ibadah tanya, gimana? Sudah selesai kamu cari ilmu? Alhamdulillah. Sekarang saya sudah sudah dakwah, sudah tahu ilmu, sudah tahu hukum, sudah tahu syarat. Bagaimana dengan kamu? Alhamdulillah. Saya sekarang penuh waktu saya untuk ibadah. Tidak pernah saya cari-cari dunia, tidak mau saya. Bahkan saya tidak mau kawin. Saya gunakan waktu saya untuk ibadah. Kalau datang nafsu saya, hawa nafsu, kebayang perempuan, saya punya kambing. Kalau sudah tidak kuat, ya kambing itu yang saya mainkan. Nah, ini akibatnya orang yang kepingin ahli ibadah tidak tahu ilmu. Dia menyangka pokoknya buat pelampiasan saja sudah. Setelah itu kembali ibadah lagi. Nah, orang yang alim ini kaget. Loh, ya ini salah ini. Ini bertentangan dengan syariat. Mau jadi ahli ibadah, tapi berbuat sama binatang. Ini dosa besar. Justru kawin sama perempuan, ini adalah ibadah. Cari perempuan yang solehah, cari yang taat, bisa membantu lelakinya untuk semangat ibadah. Itu ajaran Nabi, bukan seperti ini. Tidak kawin kemudian berhubungan dengan binatang. Nah, ini melanggar syariat. Ini di antara perbedaan orang yang tahu ilmu dengan orang yang tidak tahu ilmu. Dalam Zubat dikatakan orang yang dia itu tidak punya ilmu tapi beribadah, maka ibadah yang dia lakukan itu tidak akan sempurna. Amal ibadah kalau kepingin sempurna itu harus disertai dengan ilmu. Orang yang tidak tahu ilmu, sekedar melakukan kewajiban, itu lain sama orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu, dia akan punya rasa takut kepada Allah lebih daripada orang yang bodoh. Orang yang tidak tahu ilmu, kepingin khusyuk salatnya, ya belajar, harus tahu artinya. Tidak tahu artinya,
kepingin sholatnya khusyuk. Gimana sholat khusyuk ini? Selalu pikirannya dunia terus. Ya gimana mau khusyuk? Artinya bacaan Fatihah artinya aja hafal. Tidak tahu. Ini tidak bisa khusyuk. Ya khusyuk harus ada tadabbur, merenungi apa artinya. Ini baru akan timbul rasa khusyuk, kenikmatan dalam sholat. Kemudian di antara kemuliaan orang yang mencari ilmu adalah dia merebut atau meraih warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tidak mewarisi harta. Nabi itu tidak mewarisi kepada kita pakaiannya, harta duniawi, enggak. Tapi warisan Nabi satu-satunya adalah ilmunya. Orang yang punya ilmu berarti dia memegang warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan, kalau di hadapan kita ada tongkat Nabi, ada sandal Nabi, apa yang kalian lakukan? Insya Allah diciumi. Kalau perlu siap dipukul sama tongkatnya Nabi Muhammad. Karena berkah. Siap dipukul, ditamparkan ke wajahnya pakai sandalnya Nabi Muhammad. Sandalnya Nabi Muhammad berkah, harus kita muliakan. Bagaimana dengan orang yang dia membawa ilmunya Nabi Muhammad? Orang yang dia mengajarkan ilmunya Nabi Muhammad. Ini warisan Nabi yang paling afdal, yang paling mulia. Oleh karena itu, Imam Ghazali tidak disebut imam, kecuali karena apanya? Ilmunya. Habib Abdullah Al-Haddad dikenang karena ilmunya. Semua para ulama dihargai karena ilmunya, karena beliau. Karena mereka adalah pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, alhamdulillah masih orang-orang sungi menghadiri acara setiap minggu. Ini di antara mencari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa memberi manfaat, bisa diamalkan. Bukan hanya sekedar hadir, ada yang tidur atau pulang, tidak diamalkan ilmunya, ya sama aja. Ya, kayak orang tuli sudah duduk, tidak tahu apa yang diomongkan, tidak manfaat sama sekali. Nah, ini orang yang sudah jauh dari rahmat Allah, jauh dari warisan Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW, beliau juga bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Jika Allah, barang siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan, maka Allah akan menjadikan orang tersebut ahli dalam bidang agama. Tanda-tanda kehendak Allah. Kalau sudah Allah ini cinta kepada orang tersebut, Allah akan membuat orang tersebut kepingin belajar, ya kepingin jadi orang alim. Allah berikan itu. Kalau Allah sudah cinta kepada seseorang, Allah akan berikan dia supaya dia jadi orang yang tahu ilmu, orang yang ahli dalam bidang agama, orang yang mengenal syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tandanya Allah cinta kepada orang tersebut. Justru bukan yang Allah cintai itu yang dikasih harta sama Allah. Orang-orang kafir banyak hartanya, mereka lebih kaya dari kita, tapi dia tidak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Karena Allah menghendaki kebaikan
hanya kepada orang yang dia itu belajar tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya banyak ya fadilah daripada orang yang mencari ilmu. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan orang yang mencari ilmu, orang yang dia mengenal ilmu, derajatnya dengan para anbiya cuma tinggal 1 derajat. Kalau orang yang ahli ibadah, ya segitu aja, pahalanya itu tidak bisa terangkat gitu. Tapi kalau orang yang punya ilmu, derajatnya sampai saking banyaknya, tinggal 1 mencapai kenabian. Ya, 1 derajat dia sudah punya ilmu, ya sudah ahli ibadah misalnya. Tinggal 1 yang dia tidak punya. Apa? Tidak punya pangkat sebagai Rasul, tidak punya pangkat sebagai Nabi. Oleh karena itu disebutkan apa? Cuma tinggal 1 derajat dia sudah jadi Nabi. Karena berhubung Nabi Rasul itu terakhir Nabi Muhammad, maka tentu tidak ada yang bisa mengunggulinya. Nah, ini menunjukkan kemuliaan orang yang punya ilmu, dia mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar. Banyak dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang yang beriman derajatnya. Tapi kalau orang yang dia itu mencari ilmu, akan diangkat berkali-kali lipat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang sekedar beriman, ya punya pangkat lah, punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lain, kalau orang yang punya ilmu, dia akan memiliki derajat yang sangat luas, yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ala kulli hal, setelah kita mengenal ilmu, juga harus kita mengamalkan. Sekarang banyak orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Ini juga salah. Orang yang punya ilmu itu sebagai contoh untuk orang yang awam, orang yang tidak tahu agama. Disebut ustadz, kiai, setiap harinya nongkrong, setiap harinya ngerokok, setiap harinya ketawa, cerita sana, cerita sini, ghibah sana, ghibah sini. Ini na'udzubillah. Dikatakan dalam hadis, nanti ada seorang tokoh, dikenal ulama di daerahnya, tapi ketika di akhirat dilihat, ditarik oleh malaikat, khususnya disuruh ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bingung ini murid-muridnya, orang yang ada di daerahnya. Guru, bagaimana kau bisa mendapatkan bala seperti ini, mendapatkan siksa seperti ini, padahal kau yang ngajari kita yang tidak tahu agama jadi tahu. Kemudian si kiai itu menjawab, ya, aku emang mengajarkan, tapi setelah aku mengajarkan, aku tidak pernah mengamalkan. Aku perintahkan orang-orang sholat 5 waktu, tapi aku tidak pernah sholat. Aku perintahkan orang puasa, tapi aku tidak pernah puasa.
Aku perintahkan orang-orang menunaikan zakat, tapi aku tidak pernah mengeluarkan zakat. Justru aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah akibatnya aku mendapatkan siksa yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Sampai Nabi Muhammad dalam hadisnya mengatakan na'udzubillah min ilmin la yanfa'. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ilmu yang tidak bermanfaat, tidak diamalkan, tidak mengantarkan dirinya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, justru membuat main-main agama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Dalam Zubat dikatakan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli 'abidil wathan. Orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan, kelak di hari kiamat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Siksa pertama bagi orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Karena orang yang tahu ilmu sebetulnya mengantarkan dirinya semakin takut kepada Allah, ya enggak? Orang yang enggak tahu itu wajar ngelanggar. Enggak tahu kalau minum khamar itu haram. Enggak tahu kalau puasa itu wajib. Ini masih ringan, enggak tahu. Ini sudah tahu, dilanggar. Saya bilang misal sama satu murid, jangan tidur waktu belajar. Tidur berarti ini pelecehan sama saya. Orang yang langgar syariat Allah padahal dia tahu ini penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo sholat. Tapi tidak sholat. Ayo puasa. Tapi tidak puasa. Ini orang yang mengentengkan syariat Allah dan menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah diperintah tapi dilanggar padahal dia juga tahu. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu setelah kita pulang dari acara seperti ini, kita amalkan ilmu. Apa yang kita dapat dari majelis-majelis, baik ada di majelis ini atau di majelis yang lain, tentang kewajiban atau kesunahan, diamalkan. Jangan sampai tidak diamalkan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tidak diamalkan akhirnya mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat yang bisa membanggakan Nabi, bisa membanggakan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariatnya, untuk menegakkan agamanya, untuk menunaikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah untuk yang meninggal dunia banyak. Semoga Allah jadikan kebunan surga. Yang sakit Allah berikan kesembuhan dengan segera. Yang punya hajat Allah selesaikan hajatnya dengan cepat. Yang hamil semoga diberi kemudahan untuk melahirkan, serta dijadikan anaknya anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak yang ujian semoga diberi kemudahan untuk mengerjakan atau menyelesaikan ujiannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان.
لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قبل نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا وآمن الروعات لدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه الحمد لله في البات والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.